Nah, bayangkan nih kalau masih pegang KTA nih, Kongres gitu. Tiba-tiba ada aspirasi dari bawah, kami mau Jokowi ketua umum. Jadi itu kan menurut saya ya, sudah melihat Jokowi itu bukan lagi sekedar kader. Gitu loh. Dia udah keluarga gitu. Bahwa Mas Hasto itu sebelum adanya tersangka itu udah ada ancaman kalau sampai memecat Joko Widodo dan keluarganya, maka akan dijadikan sebagai tersangka oleh KPK. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Halnya kita bahas tentang PDIP. Sudah di tahun pemilu 2024 tuh kalahnya minta ampun, udah kalah di Pilpres, udah kalah di Pilkada. Pileg itu sebenarnya masih bisa dibanggakan, cuman ya kok ya pileg gitu ya. Kayaknya banyak kalahnya di tahun politik 2024. Ini makin emosi lagi ketika Jokowi yang mereka gadang-gadang sebagai prestasi, kader berprestasi dari partai justru membelot kan gitu. Maka dari itu ketika Jokowi itu membelot, rasa sakit dari yang dialami oleh PDIP itu ya nggak main-main. Rasa sakitnya itu kayak sampai ke ulu hati gitu. Jadi itu kan menurut saya ya, sudah melihat Jokowi itu bukan lagi sekedar kader. Gitu loh. Dia udah keluarga gitu. Ibaratnya sakitnya Jokowi itu akan dirasakan oleh orang PDI Perjuangan yang lain. Karena dia keluarga, bukan yang sekedar kader gitu loh, Pak. Betul. Gitu. Itu sebelumnya gitu. Nah, Jokowi pergi, dan perginya bukan saya tidak pamit, tetapi dengan penjelasan seperti yang disebut oleh Bung Andi ya kan, kemauan untuk mengalahkan PDI di pileg gitu. Tapi lewat instrumen apa bang untuk mengalahkan di pileg? Ya kan, kalaupun tidak kalah kan faktanya memang PDI turun kan. Gitu. Artinya nggak kecapai sih tujuan itu gitu. Apa keinginan itu seperti penjelasannya Andi, tetapi punya impact memang itu. Nah, diskusi kita bukan di situ menurut saya. Diskusinya adalah Anda bisa bayangkan PDI melayani dia begitu baik. Lalu dia pergi tanpa pamit, dan bukan saja pergi tanpa pamit tetapi juga punya keinginan untuk menenggelamkan perahu yang selama ini ia tumpangi gitu. Anda bisa bayangkan perasaannya orang PDI Perjuangan. Nah, orang lihat itu. Kalau orang yang membesarkannya saja ia tinggalkan dengan cerita yang kayak begitu, emang siapa kita kalau berteman sama dia gitu loh kira-kira tuh. Framingnya jahat sekali ya. Perbedaan dalam negara demokrasi adalah hal yang biasa. Jangan ngaku-ngaku orang dari partai demokrasi kalau misalkan masih belum bisa menghormati bahwa orang lain punya hak untuk berbeda begitu. Nah, ketika memang ini sudah di ujung, sudah harus berpisah, sudah berbeda pandangan. Ketika itu perpisahan benar-benar terjadi, sudah jangan kemudian playing victim, ngerasa dizolimi, ngerasa istilahnya ya, jadi pihak yang jadi korban dan seterusnya. Framing itu sudah tidak berlaku lagi. Cukup karena berbeda pandangan, cukup karena atas nama demokrasi, maka kita hormati saja orang yang punya beda pandangan dan beda pendapat. Bahwa kemudian yang didukung kalah, ya sudah, resiko dari sebuah kompetisi kan. Ada yang menang, ada juga yang kalah. Nah, kalau misalkan kayak Hasto Kristianto yang sudah statusnya menjadi tersangka begini, masa terus bikin puluhan video kata Guntur Romli. Status tersangka Hasto tidak menghalangi Hasto untuk menyerang balik. Waduh, seru ini kayaknya ya. Kata Guntur Romli membuat puluhan video yang berisi, entah ini isinya apa ya, kita kurang tahu ya, video tutorial apa begitu, kita kurang tahu juga. Cuman yang jelas kata Guntur Romli kalau misalkan puluhan video ini dirilis, itu bakal bikin geger dunia perpolitikan se-Indonesia. Kira-kira isinya apa ya? Mas Guntur, yang terbaru ini kan Sekjen PDIP Hasto Kristianto baru saja merilis video tanggapan terkait dengan kasus hukumnya, dan ada
sosok yang disinggung ini, yaitu mantan kader yang baru dipecat. Nanti kita akan bahas lebih jauh itu ya, Mas Guntur dan juga Mas Kurnia. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih... Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Ya. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Sudah pernah tugas pensiunan ya. Pak Hasto yang sudah tersangka gimana tanggapannya? Pak Hasto kan tersangka KPK. Kenapa yang ditanyakan saya ya? Karena selalu dikait-kaitkan dengan... Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya? Jadi ya Mas. Baik, saya langsung ke Mas Guntur lagi. Mas Guntur, baru saja kita mendengarkan bersama pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang juga mantan kader PDIP ya, meminta agar Mas Hasto Kristianto ini menghormati proses hukum. Bagaimana respon dari PDIP menerima masukan dari mantan kader yang juga sosok yang pernah membesarkan partai ini, Mas Guntur? Ya, video Mas Hasto tadi juga sudah menegaskan bahwa sebagai warga negara yang baik, maka beliau juga akan taat hukum dan akan mengikuti prosedur hukum yang ada. Tetapi kami kan ingin kembali menguatkan bahwa indikasi-indikasi kriminalisasi, politisasi ini kan sangat kuat. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa Mas Hasto itu sebelum adanya tersangka itu udah ada ancaman kalau sampai memecat Joko Widodo dan keluarganya, maka akan dijadikan sebagai tersangka oleh KPK. Dan pengakuan itu, pernyataan itu sudah di akte notariskan ya oleh Mas Hasto sebagai pernyataan resmi kalau nanti ada hal-hal yang katakanlah apa yang terjadi. Dan juga Mas Hasto sudah membuat beberapa rekaman-rekaman video. Ini tadi itu video yang pertama, akan menyusul puluhan video yang lain yang juga membongkar adanya dugaan keterlibatan korupsi para petinggi-petinggi negara yang akan mengubah konstelasi politik dan opini publik dan juga isu pemberantasan korupsi. Karena selama ini kan kita melihat soal korupsi kan lebih tajam kepada PDI Perjuangan tapi pada tumpul pada isu yang lain. Tuh kan, sekarang ngomongnya begitu. Karena yang jadi tersangka sekarang adalah PDI Perjuangan. Giliran misalkan beberapa kasus tersangka korupsi atau suap atau apapun itu yang diproses oleh KPK di zaman PDIP berkuasa sejak 2014 hingga 2024, mereka bilang jangan dikit-dikit teriak kriminalisasi. Ingat kan? Nah, giliran sekarang mereka sudah tidak lagi menjabat dan apesnya adalah partai mereka sedang kena banyak sekali cerita-cerita yang miring termasuk dengan sekjennya Hasto Kristianto yang jadi tersangka. Mereka bilang kami dikriminalisasi gitu. Apalagi sekarang ketika proses hukum sedang berjalan, justru Hasto dan kawan-kawan ini menyiapkan sesuatu untuk menyerang balik. Kata Guntur Romli bikin puluhan video yang isinya tentang pengungkapan korupsi. Oh, bagus sih, bagus. Menurut saya dirilis saja video-video itu. Ini juga yang kemudian disambut sama Koni Bakri. Katanya Koni itu sudah membantu Hasto untuk mengamankan dokumen-dokumen penting yang sudah dinotariskan dibawa ke Rusia. Lah, ngapain? Kalau memang dokumen-dokumen itu bisa membantu hukum untuk menguak kasus-kasus lain, ya dilaporkan ke KPK, dilaporkan ke kepolisian, bukan malah disembunyikan ke Rusia. Jauh amat. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu. Dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima. Nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh, saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang, Bukoni tukang fitnah, Bukoni tukang gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong?
sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Jadi kenapa mesti diumpetin sampai ke Rusia kalau misalkan itu dokumen-dokumen penting yang bisa membantu KPK, kepolisian, penegak hukum untuk menguak kasus-kasus yang lain. Kalau disembunyiin sampai ke Rusia menyembunyikannya gitu ya. Justru saya berpendapat ini jadi politis saja. Nuansanya jadi politis, bakal jadi sandra-sandra politik ya kan. Tolong bebaskan Hasto, kalau enggak ini kasus-kasus saya ungkapkan, jadinya begitu bunyinya. Nanti dinamika ke depan apa yang terjadi dengan PDI Perjuangan. Misalnya nih 2029 suaranya naik apa turun kan gitu kan. Salah satu contohnya. Nah, tapi sebenarnya begini juga, ada satu analisa lagi ya. Ini kan mau kongres. Iya. Mungkin sebetulnya itu cara PDI Perjuangan untuk, atau cara Mega untuk mencegah, memitigasi. Iya, kenapa saya katakan begitu? Karena kalimat yang dibacakan itu kan tidak punya ruang atau tempat lagi untuk menduduki jabatan. Kalau nggak salah begitu ya, kurang lebih ya kalimatnya. Saya lupa lah. Gitu. Aku juga lupa. Ya, persisnya kira-kira begitu. Itu kan sama dengan mengatakan lu nggak bisa balik karena lu udah bukan kader lagi. Nah, bayangkan nih kalau masih pegang KTA nih, kongres gitu, tiba-tiba ada aspirasi dari bawah. Kami mau Jokowi ketua umum. Jadi seperti yang kita bahas kemarin ya, di 16 Desember ketika Pak Jokowi dipecat dari partai, ini bisa jadi langkah politis dari PDIP, legal dan politis sekali. Dengan memecat Pak Jokowi bukan cuma dipecat, ada poin-poin di mana sebagai buntut pemecatan itu Pak Jokowi tidak bisa lagi menduduki posisi-posisi strategis dalam partai. Kok sampai ke situ gitu buntutnya? Bisa jadi ini adalah cara untuk memotong jalan Pak Jokowi agar supaya tidak naik ke puncak kepemimpinan di PDIP. Karena Megawati pasti tahu ada banyak sekali simpatisan Pak Jokowi di bawah, dan bukan tidak mungkin maksudnya ya, ada akar rumput yang menginginkan Pak Jokowi itu naik juga menjadi ketua umum dari PDIP. Iya, pasti ada itu. Jadi makanya sebelum itu semuanya muncul, dipotong jalannya. Presiden ke-7 Joko Widodo melempar tawa saat namanya disebut PDIP sebagai dalang dibalik penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah-bawah. Pak Jokowi Ini jawaban yang logis gitu. Saya sudah pernah tugas, jadi kepentingan apa kemudian PDIP masih menuduh-nuduh saya menggunakan power saya untuk ngerjain PDIP. Orang saya sudah tidak punya power lagi. 20 Oktober 2024 saya sudah pernah tugas dari presiden. Kalau mau nuduh itu tuduh Prabowo Subianto, presiden yang sekarang. Berani nggak? Kayaknya nggak berani. Karena memang dendamnya itu ke Joko Widodo. Orang yang sebenarnya masih mentereng sekali secara karir politik, secara apa istilahnya marwah politik dari seorang Jokowi. Tapi sayang 1000 sayang, ini tidak bisa lagi diklaim. Tidak bisa lagi dikapitalisasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gara-gara apa? Gara-gara memang satu sama lain sudah tidak bisa lagi sejalan. Megawati memutuskan dan meletakkan Jokowi sebagai daftar orang yang dimusuhi partai. Dan dari situ PDIP mulai menyesali langkah demi langkah semakin menjauh dari seorang Joko Widodo.